bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Balik lagi ya kan, masih bersama Fikri. Kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi seperti yang tadi Angel bilang. Kalau Fikri katanya semenjak umur 2 bulan ya, 2 bulan, iya. itu udah ditinggal sama papa. Itu Fikri boleh ceritain nggak sih lebih lengkapnya gimana? Oke, jadi papa sama mama tuh menikah di Bandung. Terus aku lahir di tanggal 19 Februari 99. Pada saat aku berumur 2 bulan itu, papa di siang hari, kalau berdasarkan cerita dari mama, papa tuh diculik, dalam tanda kutip, diculik sama segerombolan orang yang sampai sekarang kita nggak tahu. Aku nggak tahu itu siapa, mereka siapa. Akhirnya papa dibawa. Hilang beberapa minggu, ternyata papa baru membuka komunikasi, papa ada di Surabaya. Nggak berlangsung lama, papa langsung ngarahin anak-anak buahnya untuk ngambil aku dari Bandung. Di umur 2 bulan itu. Jadi terpisahlah aku sama mama, akhirnya mengikuti papa dari umur 2 bulan sampai umur 17 tahun. Gitu. Mau dengar-dengar Fik pernah ditinggal sama papa di Bangka Belitung, terus tinggal sama Ibu Tiri. Ya. Terus akhirnya tinggal sama tante di Jakarta, ceritain dong. Oke. Setelah tinggal yang ikut papa di umur 2 bulan, tahun 2001, papa bertemu seorang wanita dan akhirnya menikah di Bangka Belitung itu. Akhirnya aku dibawa juga. Tahun 2008 papa pergi nggak tahu kemana sampai akhirnya aku tinggal nggak lama banget sih, tinggal sama Ibu Tiri. Habis itu papa nyuruh orang lagi untuk ngambil aku dari Bangka pindah ke Jakarta gitu. Itu mungkin aku kelas 4 SD lah. Wow, jadi dari kecil sebenarnya kita bisa lihat sosok Fikri ini strong banget ya, karena Fikri banyak pindah-pindah tempat, banyak ketemu orang baru, dan namanya anak kecil kan nggak taw ini apa yang terjadi sih. Aku pun pribadi belum tentu bisa merasa sekuat Fikri seperti sekarang. Tapi Fikri, sorry aku boleh tanya ya, Fikri ini anak dari keberapa gitu dari ibu? Aku anak, jadi papa tuh menikah 5 kali. Aku anak dari istri kedua. Setiap anaknya itu satu kecuali istri terakhir. Oke, berarti Fikri kenalkah sama semua anak-anaknya, sama ibu-ibu tirinya Fikri atau enggak? Kenal semua anak-anaknya juga. Kita saling berkomunikasi yang baik juga, menjalin komunikasi juga. Oh, oke, berarti nggak ada yang musuhan, nggak ada yang nggak ada komunikasi gitu, nggak? Nggak ada. Oh, berarti hubungan dalam keluarganya sendiri kalau kita bisa gambarin berarti baik ya Fikri? Baik, harmonis. Nah, seperti apa sih sosok almarhum di mata Fikri sendiri? Oke. Seorang ayah yang baik, ayah yang tegas, ayah yang mempersiapkan anaknya untuk menghadapi segala rintangan di masa depan yang akan dilewati anak tersebut. Jadi yang aku lihat papa tuh udah mempersiapkan aku banget gitu. Dari kecil dilatih mental yang keras, mental untuk menghadapi ya momen-momen kayak sekarang ini gitu. Oh, emang udah disiapin dari kecil. Iya. Sekeras apa sih Fikri dulu diajarin mentalnya untuk jadi strong man sama almarhum? Ya kalau dulu tuh tegas banget, kayak misalnya sekolah terus misalnya ada tugas atau pokoknya aku anak cowok harus bisa semuanya lah. Main bola harus bisa, ini harus bisa. Jadi benar-benar tegas semua lah. Ke Fikri aja atau ke seluruh anaknya? Karena aku ngeliatnya kan ke aku doang, jadi aku ngerasa ke aku doang gitu. Oh, ke kamu doang? Karena selebihnya papa ketemu anak-anak yang lainnya tuh pas anak-anaknya masih kecil semua gitu, nggak ada yang di bawah sampai remaja gitu. Iya. Terus pertama kali lu sendiri nih ketemu sama bokap lu waktu di penjara, itu tuh gimana sih rasanya? Oke, kalau itu karena gue lumayan lama terpisah. Berapa lama kepisahnya sampai 2008 sampai 2013 berarti. Oh, lama banget. Jadi itu Fikri taunya papa kemana atau? Kalau itu udah tahu. Oh, udah tahu. Saat itu udah tahu. Jadi ketemu, aku dikasih ke ruang tunggu, terus harus nunggu di dalam penjara. Akhirnya papa keluar dari satu ruangan, terus aku langsung ya ngeluapin semua emosi aku kan, langsung hampirin dia, langsung meluk, langsung nangis. Aku langsung kasarnya aku langsung meluk, terus aku langsung bilang kayak
Pak kenapa harus seperti ini, kenapa sampai seperti ini, karena di saat itu tuh papa udah divonis seumur hidup. Jadi aku udah punya bayangan, gue nggak akan bisa lagi nih ketemu bokap gue kayak seperti itu. Jadi meluk, nangis, terus lingkungan sekitar juga pada nangis akhirnya. Jadi ya seperti itu sih momen pertamanya. Papa jawabnya apa? Waktu Fikri bilang. Papa tuh selalu jawab hal yang simpel banget. Dia cuma jawab setelah itu, ini udah jalan papa, ini udah takdir papa, biar papa yang jalanin kayak gitu. Nitip pesan nggak pas terakhir ketemu sama Fikri almarhum papa? Oh banyak banget kalau pesan ya, pesan banyak banget. Harus selalu memilih lingkungan yang baik, terus menjadi pribadi yang punya mental yang kuat, banyak banget sih. Keadaan bokap saat lo pertama kali ketemu tuh kayak gimana? Sehat banget sih kalau papa, dan perubahannya kan drastis, apalagi untuk badan ya. Jadi yang dari kurus tiba-tiba jadi rada gemuk papa waktu itu. Terus juga papa makin seger lah saat itu. Makin bijak kalau aku lihat situ. Lebih bijak lagi. Lebih ya. bijak ya. Karena kalau aku lihat ya terakhir waktu pemberitaannya itu almarhum papa udah hijrah ya, maksudnya dalam artian hidup benar secara agama, sudah mengakui juga lebih gitu. mendalami Benar dan agama. pastinya juga udah mengakui kesalahannya. Makanya kenapa mungkin Fikri ngelihatnya lebih legowo gitu ibaratnya kalau orang Jawa ya. Iya betul. Tapi sempat gue lihat di YouTube channelnya tuh yang kemarin dikirim sama Ceo. Itu kata ada waktu lo dateng yang seharusnya bisa 1 jam sampai berapa jam tiba-tiba di stopin cuman setengah jam, itu gimana sih ceritanya? Oh, itu kalau itu berurusan sama pihak BNN sih waktu itu. Ada ketimpangan sedikit lah di saat itu. Bokap Dan gimana? papa akhirnya merespon. Emosi dia? Emosi, marah. Papa emosi, marah. Kebetulan juga papa kan setiap kali berada di dalam penjara pasti punya power lah di situ, Disegani lah. disegani. Jadi ya bereaksi di situ. Terus lu reaksi lu pas lihat bokap marah gimana saat itu? Ya, Dan sebelumnya satu sih sisi lain kan lu masih kangen dong, masih Iya. pengen ketemu lama gitu sebagai seorang anak, masih pengen ngobrol segala macem. Yang lu rasain apa? Karena kebetulan aku udah sering banget ngelihat papa seperti itu, jadi ya kayak ya udahlah. Toh juga karena kita juga dicurangin lah gitu kasarnya. Fikri kalau misalkan di lewat sekarang ya Fikri bisa bilang ke papa, mungkin papa dari sana udah ngedengerin Fikri mau ngomong apa, coba Fikri boleh ngomong ke kamera mungkin. Oke. Yang sini Fikri ungkapin perasaan Fikri gimana. Paling yang aku mau bilang ke papa, kalau misalnya ternyata nggak semua rakyat Indonesia tuh benci sama papa dan selalu memandang papa negatif. Itu aja sih paling. Itu aja mau Fikri sampaikan. Sampaikan. Oke, pemirsa Curcolkuy, kita ada apa lagi Jar abis ini? Abis ini kita masih ngobrol-ngobrol pasti sama Fikri ya. Benar, kan? kita bakalan masih ngebahas lebih dalam dari sosok ayahnya Fikri Budiman ini. Pemirsa Curcolkuy jangan kemana-mana ya. Tetap di Curcolkuy. Jangan ditahan, keluarin aja, tarik nafas. Hembuskan